rekan-rekan mahasiswa. Jadi sebelum kita mulai kelas kita di siang hari ini, izinkan saya buat perkenalan ya. Jadi nama saya Fitias Montolalu. Saya sebagai software engineer ya di Refactory. Mungkin nanya ke teman-teman, ada yang udah pernah dengar belum Refactory? Belum. Oke. Jadi Refactory itu perusahaan yang bergerak di bidang software ya. Jadi software house itu udah 10 tahun kantornya di Jogja, dan kita udah kurang lebih dalam 10 tahun itu melayani klien internasional maupun nasional ya. Mungkin kalau buat yang nasional mungkin kalian pernah dengar BSI ya. BSI itu satu anak perusahaannya Mitsubishi, itu yang bergerak di bidang software. Jadi mereka yang buat softwarenya buat Mitsubishi gitu. Atau Honda MPM gitu juga yang menghandle untuk kebutuhan softwarenya. Nah, kalau Refactory sendiri juga kita ada event ya, itu Refactory Hackathon, itu akan dilaksanakan bulan depan. Jadi kalau teman-teman itu udah mungkin pernah ngikut kayak kompetisi gitu, hackathon mungkin dari luar gitu. Nah ini sama, jadi kalian diminta buat satu software dalam waktu 24 jam, dan itu diharapkan untuk bisa menyelesaikan suatu solusi gitu. Nah, mungkin saya coba kenalan ya. Nah, event pertama kita itu di Jogja ya, di UGM. Terus di minggu lalu itu di Surabaya ya. Nah, dan plan buat bulan depan itu ada di kampus kalian di Telkom University. Buat perkenalannya mungkin itu juga. Minggu depan juga kita ada plan buat ngadakan sesi kuliah umum lagi, dimana sebenarnya lanjutan dari kuliah umum hari ini ya, dimana ya harapannya bisa membantu teman-teman itu untuk lebih mengenal terkait AI dalam dunia software engineer gitu. Baik, tema yang akan saya bawa hari ini itu adalah masa depan dari software engineer. Jadi mungkin ini akan mengubah sudut pandang kalian terkait software engineer itu seperti apa, dari yang dulu sebelum AI ini ya digunakan secara masif di industri ya, dan masa depannya seperti apa. Nah, ya saya yakin teman-teman itu udah familiar ya dengan AI. Ada yang belum pakai AI di sini? Ya, mungkin agak nggak mungkin ya di sekarang terus mahasiswa nggak pakai AI, itu agak ya nggak mungkin. Oke, jadi sebenarnya AI ini adalah suatu apa ya, cara kemampuan manusia berpikir itu ditranslate dan dimasukkan ke dalam mesin komputer gitu. Nah, dari AI ini sebenarnya perkembangannya itu yang memungkinkan sekarang dia bisa ya belajar, terus reasoning dan menghasilkan sesuatu. Jadi ya, dan akhir-akhir ini juga semakin banyak model-model AI yang dapat membuat decision yang lebih baik ya. Nah, kalau kita bicara perkembangannya di sini, AI itu ini nggak terlalu kelihatan nih, 1950 ya. Jadi
di 1950 ini cikal bakal AI yang kita sekarang itu ditemukan. Jadi pada tahun ini bisa di zoom kan? Nah, pada tahun ini itu ya ada satu orang namanya Alan Turing ya, Alan Turing. Jadi dalam tulisannya itu dia menjawab satu pertanyaan sederhana. Apakah AI ini bisa nggak? Apakah mesin bisa berpikir seperti manusia? Nah, kemudian di tahun 1956 itu term AI itu official itu dikenal ke masyarakat umum ya. Nah, terus di tahun 2000, di mana di tahun ini udah banyak ya algoritma machine learning yang mungkin teman-teman juga udah kenal ya, udah mungkin sempat dapat di mata kuliah. Nah, di tahun 2000 itu udah mulai banyak ditemukan ya algoritma machine learning yang kemudian dipakai, dan di tahun 2000 itu juga kemampuan komputasi dari komputer itu udah proper lah, walaupun belum secanggih sekarang gitu. Nah, di 2010 dengan semakin berkembangnya kemampuan komputer ya, dan di sini juga ditemukan algoritma deep learning. Nah, ini kemudian yang menjadi titik puncak di mana teknologi AI itu digunakan hingga saat ini. Dan di tahun 2016 kalau teman-teman itu mungkin pernah baca atau sempat lihat berita ya. Jadi model AlphaGo itu mengalahkan manusia. Jadi world championnya AlphaGo itu dikalahkan oleh AI gitu. Nah, AlphaGo ini gini. Mungkin sebelum ke sini kalau teman-teman pernah mungkin tahu ya permainan Go itu dari Cina. Jadi atau mungkin pernah nonton film yang kayak lihat orangnya itu main permainan papan terus kayak catur tapi bidangnya itu kayak hitam dan putih gitu. Itu kan lumayan sangat kompleks. Dan di tahun 2016 ini membuktikan bahwa kapabilitas AI itu mulai bisa untuk menyaingi bahkan mengalahkan kemampuan berpikirnya manusia gitu. Dan di tahun 2017 ini ditemukannya transformer arsitektur ya. Transformer arsitektur ini yang kemudian menjadi basis dari model-model AI yang teman-teman kenal sekarang gitu. Nah, kemudian di tahun 2018 ini pertama kalinya itu OpenAI memperkenalkan modelnya GPT-1. Tapi waktu itu GPT-1 ini ya kemampuannya sangat-sangat terbatas ya. Dan belum banyak juga orang yang memakai ini, apalagi sampai masuk ke industri. Nah, kita lanjut ke 2021. Teman-teman ini kalau ngoding pakai Visual Studio atau Visual Studio Code atau anti-gravity mungkin. Nah, kalau di sini itu di 2021 sebenarnya pertama kalinya itu AI coding tools itu diperkenalkan. Itu oleh GitHub ya, Copilot. Jadi kalau teman-teman buka Visual Studio Code yang sekarang, mungkin kalau teman-teman belum pernah, jadi kalau kalian menulis sesuatu, itu dia bisa memprediksi apa yang akan kalian tulis selanjutnya. Dan kemudian chat integrasi yang sebelumnya kalau kalian harus buka browser ya untuk mencari sesuatu. Nah, ini kalian itu udah terintegrasi di Visual Studio atau code editornya teman-teman gitu. Nah, kemudian di tahun 2022 ini ChatGPT itu mulai merilis web AI pertama mereka yang teman-teman kenal sekarang gitu. Tapi di tahun 2022 ini juga masih terbatas ya kemampuan AI, kemampuan model yang bisa diakses di webnya ChatGPT. Jadi waktu itu orang-orang itu masih memakai AI ini sebagai replacement dari Google. Jadi kalau orang malas itu misalnya browsing sesuatu, cari informasi lewat browsing gitu, biasanya itu
mereka langsung tanya ke AI. Tapi kapabilitasnya itu baru sampai di situ. Jadi hanya sebatas replacement dari mesin pencari. Nah, kemudian di tahun kemarin ya, jadi ini mulai muncul ya satu workflow yang menggantikan workflow pengembangan software yang tradisional itu spec driven development. Jadi spec driven development ini yang memungkinkan teman-teman itu engineer itu udah nggak nulis kode secara manual. Nah, spec driven development ini yang kemudian memfasilitasi gimana menggunakan AI dengan proper dalam pengembangan aplikasi. Dan ini juga masih digunakan ya sampai sekarang, dan kemungkinan besar di 2026 itu akan lebih banyak lagi industri yang menggunakan teknologi ini ya, termasuk dari kita sendiri di Indonesia. Oke. Jadi sebenarnya model-model yang kalian kenal sekarang kayak ChatGPT, Gemini, dan lain-lain ya, atau Opus dari cloud, itu sebenarnya adalah model LLM. Jadi sebenarnya apa sih model LLM ini? Jadi LLM ini sebenarnya itu adalah suatu AI yang kemudian ditrain, model AI yang kemudian ditrain dengan data yang super masif ya, atau super banyak, kemudian dia bisa mempelajari, mendapatkan pengetahuan dari data-data yang ditrain di luar arsitektur dari model itu sendiri. Nah, sebenarnya cara bekerjanya itu kalau kita mau membuat gambaran ya. Jadi AI ini sebenarnya dia mencocokkan sesuatu, kemudian mendapatkan hasil dari situ, dia cari hasil yang terbaik. Contohnya itu mungkin kalian kasih kata gitu, misalnya hari ini jika hujan saya pergi ke kampus gitu. Nah, kita potong katanya, misalnya hari ini jika hujan saya pergi ke, ya opsinya kan itu tempat kan, misalnya ke kampus atau ke kafe mungkin, atau ke kemana gitu. Nggak mungkin tiba-tiba kalau hari ini saya ketika hujan itu saya pergi ke meja gitu atau kursi. Nah, cara kerja dari LLM itu sebenarnya dasarnya seperti ini. Jadi dari data itu dia mencari hasil yang paling cocok dengan konteks yang kita berikan gitu. Nah, dari LLM ini sebenarnya kalau kita coba lihat ya model-model sekarang, kelihatan. Nah, ini contohnya ada dua ya yang saya ambil, Gemini 3 dan Cloud Opus 4,6. Ini saya ambil di websitenya OpenRouter ya. Jadi OpenRouter ini adalah satu platform yang bisa kalian pakai buat mengakses model-model AI ya. Nah, di OpenRouter ini kalau kalian lihat selain model deskripsi model, kalian juga bisa lihat perbandingan dari model-model yang tren saat ini yang dipakai di industri. Contohnya kalau kita lihat di Gemini 3 Pro ini, dan kalian coba perhatikan di sini ada konteks length 1,5 M. Nah, ini maksudnya apa? Jadi AI itu sebenarnya dia kayak manusia. Jadi dia sebenarnya bisa lupa apa yang kalian kasih ke AI gitu, kayak manusia. Jadi kalau kebanyakan kalian kasih informasi, dia itu bisa lupa. Nah, konteks length-nya ini itu yang menjadi tempat ya dia menyimpan sesuatu dalam satu sesi. Jadi kalau contoh yang saya kasih itu misalnya kalian pergi ke mana gitu, terus di hasilnya apa. Nah, sebenarnya dia akan menerjemahkan itu menjadi satu token, dan token ini yang sebenarnya dia simpan. Nah, model-model yang sekarang itu kayak Gemini, Cloud, dan ini yang baru ya, ini Mimo V2 Pro, ini punyanya Xiaomi. Nah, itu mempunyai konteks length-nya masing-masing. Dan yang paling besar sekarang itu punyanya Mimo sama ChatGPT ya, itu di 1,05 M. Nah, impact-nya apa? Jadi konteks length ini karena dia menyimpan informasi dan kalian akan memakai AI ini untuk melakukan sesuatu, semakin kompleks task yang kalian kasih ke AI, maka
akan semakin banyak juga kebutuhan memori yang perlu dia pakai gitu. Nah, mungkin kalau kalian make ChatGPT ya, itu kan biasanya ada satu sesi. Nah, satu sesi itu biasanya kalau udah kebanyakan dia akan lupa atau bahkan dia kasih alert gitu, bahwa memorinya itu udah penuh gitu. Nah, ketika memorinya udah penuh, biasanya apa yang kalian tanyakan di awal terus kalian tanyakan lagi itu dia akan memberikan hasil yang berbeda. Seperti pertama kali itu dibandingkan pertama kali yang dia hasilkan di awal. Seperti itu. Nah, kemudian di model-model AI ini juga mempunyai spesialisasi masing-masing ya. Jadi karena model LLM ini dia ditrain oleh banyak data dan masing-masing provider di luar sana itu mempunyai cara tersendiri untuk membuat satu model, makanya model-model ini juga mempunyai spesifikasi dan keunggulannya masing-masing. Contohnya untuk code generation itu biasanya dari yang kita berdasarkan pengalaman kita itu kita pakai yang Claude Opus 4,6 dan itu dia lumayan proper untuk menghasilkan satu kode. Nah, yang menarik di sini perkembangan dari model-model yang ada sekarang. Ini contohnya yang Mimo V2 Pro itu sempat bikin heboh dari sisi software engineer. Jadi bulan lalu itu sebelum namanya Mimo V2 Pro itu ada satu model di platform ini dan itu dia langsung paling atas. Jadi dia itu yang paling sering dipakai di kebanyakan industri. Itu namanya itu Hunter Alpha dulu. Jadi sebelum official Xiaomi mengumumkan Mimo model ini itu namanya Hunter Alpha dulu. Dan itu langsung banyak industri yang mencoba untuk menggunakan model ini. Oke, kemudian di sini ada kapabilitas AI ya. Sebenarnya banyak yang kalian bisa lakukan dengan AI dan ya saya yakin teman-teman mahasiswa juga udah tahu. Cuman kalau saya perkecil skopnya di software engineering, di sini utamanya adalah code generation. Jadi kalian bisa memakai AI ini buat mengenerate suatu code dan itu hasilnya itu sebenarnya tergantung konteks yang kalian punya, kalian masukkan di awal dan modelnya itu sendiri. Jadi kalau kalian pakai model yang proper, itu dia akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik juga dibandingkan kalau kalian pakai yang free atau dari provider-provider yang belum banyak dipakai di industri. Kemudian ada natural language ya. Jadi di sini kalau dari workflow engineering sebelum sebuah software dibuat itu kan biasanya ada requirement dari entah dari klien atau dari siapapun, dari kalian sendiri. Nah, requirement ini bisa berbentuk apapun. Nah, kalau biasanya itu requirement ini disimpan di suatu dokumen ya, atau teks atau mungkin video record meeting gitu. Nah, kalian bisa memanfaatkan AI buat melakukan summarize dari requirement ini, dia poin-poin apa yang penting dan harus diperhatikan saat mendevelop suatu software, karena requirement ini yang akan menentukan software kalian itu menjadi seperti apa. Kemudian di testing dan debugging. Nah, sebelumnya yang menggunakan testing dan debugging ini selain software engineer ya, jadi ada role QA gitu. Nah, biasanya kalau dalam suatu pengembangan software seorang software engineer ini ketika dia udah selesai mengerjakan sesuatu, kerjaannya direview dan dilempar ke QA buat testing. Nah, aktivitas seorang QA atau untuk melakukan testing ini bisa dilakukan dengan AI, bahkan diganti ya, karena bahkan sekarang sebelum softwarenya jadi itu kalian udah bisa tahu kita ngetestingnya seperti apa. Jadi kalau kalian pernah dengar ya test driven development, jadi seorang dalam suatu pengembangan software itu kalian menulis testingnya dulu bahkan sebelum aplikasinya jalan, dan dengan kapabilitas AI ya ibarat kalian udah
bisa mengetahui hasilnya sebelum bahkan kodenya itu diproduksi. Kemudian di sini ada AI agent ya. Jadi AI agent ini yang menjalankan semua proses pengembangan software dari awal sampai akhir, bahkan sampai deployment. Bahkan dia dalam step-step tersebut ketika ada yang kurang sesuai, dia itu bisa otomatis melakukan iterasi dan melakukan fixing sendiri. Seperti itu. Nah, dari semua keunggulan AI yang sempat kita bahas tadi, ya di sini tentu AI ini nggak sepowerful itu. Jadi ada beberapa poin di sini yang saya highlight yang menurut saya ini menjadi yang perlu kalian perhatikan dalam pemanfaatan AI dalam bekerja. Contohnya ini halusinasi. Jadi bukan cuma manusia yang bisa berhalusinasi, AI juga. Jadi kalau sebelumnya kita sempat bahas konteks slang ya atau konteks window di masing-masing model, nah itu sebenarnya yang mempengaruhi kenapa AI ini bisa berhalusinasi. Kalau kalian kebanyakan prompt, kebanyakan informasi yang kalian kasih ke AI dan si AI ini udah mencapai limitnya, biasanya dia akan menghapus memori sebelumnya dan ini yang menyebabkan halusinasi ini terjadi. Karena untuk kasus halusinasi ini sendiri, kalau kalian misalnya coba minta dia membuat sesuatu yang spesifik gitu, dan udah kebanyakan kalian nggak konsisten untuk memberikan instruksi, nah dia akan menghasilkan keputusan yang bisa beda dari apa yang kalian inginkan gitu. Karena si AI ini ditrain oleh banyak data, pengetahuannya sangat luas ya, dan kalian nggak spesifik untuk melakukan pick informasi mana yang kalian ingin pakai gitu, makanya halusinasi ini sering terjadi ya, dan ini yang seringkali memunculkan ketidaksesuaian ya dari hasil. Selanjutnya itu ada poin security dan privacy. Jadi kalau kalian nanti misalnya dapat suatu project ya entah dari suatu perusahaan atau dari yang lain dan itu bersifat rahasia atau mungkin sebatas kalian memasukkan suatu dokumen yang harusnya tidak dipublish kemana-mana, tapi kalian malah minta AI buat melakukan summarize dari dokumen ini. Nah sebenarnya dengan kalian melakukan itu, kalian mengupload dokumen tersebut ke suatu platform atau model yang kalian pakai gitu. Nah, walaupun di platform tersebut juga pasti mempunyai policy-nya masing-masing, cuman ya kalian tetap harus aware terkait penggunaan AI dalam melakukan scanning atau dokumen apa saja yang bisa kalian taruh di sini. Bukan hanya dokumen, tapi bisa juga berbentuk kode ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada konteks gap. Konteks gap ini sederhananya itu gimana AI itu mencoba memahami apa yang kalian inginkan. Nah, kalau kalian menginginkan suatu yang general, biasanya AI ini akan tidak akan banyak masalah gitu. Tapi ketika kalian coba memakai dia untuk melakukan satu hal yang spesifik, nah biasanya konteks gap-nya ini terjadi, di mana dia nggak memiliki pengetahuan terkait apa yang akan dia lakukan gitu. Selanjutnya itu ada iteration required. Jadi seringkali kalau kalian memakai AI untuk mengerjakan sesuatu, dia akan tanya terus sampai dia benar-benar yakin apa yang akan dia generate gitu. Dan bahkan untuk beberapa model itu walaupun dia sebenarnya nggak yakin dengan apa yang kalian mau, dia bisa dengan langsung ya memberikan suggestion seperti itu. Jadi iteration required ini sebenarnya yang paling yang perlu kita perhatikan dalam menggunakan AI. Jadi seringkali kita butuh banyak sekali iterasi untuk menghasilkan sesuatu.
Nah, kemudian di sini kita akan coba bahas AI agent. Mungkin di sini ada teman-teman yang udah coba ini nggak? Coba buat aplikasi mulai dari nol sampai deployment hanya menggunakan AI. Oke, kalau belum pernah, ya nanti kita akan coba bahas. Cuman kalau kalian mau melakukan itu, kalian akan membutuhkan namanya AI agent. AI agent ini sederhananya suatu sistem ya yang bisa melakukan planning, eksekusi, iterasi, bahkan memakai tools-tools yang kalian pakai secara manual. Contohnya itu ketika misalnya dalam step kalian mengembangkan suatu aplikasi, aplikasinya udah jadi, kalian misalnya mau deploy ke Kubernetes misalnya. Nah, AI ini kalau kalian melakukannya secara manual, biasanya kalian butuh menulis komen atau apapun, atau misalnya akses app-nya Docker atau Kubernetes misalnya untuk melakukan deployment, atau menggunakan terminal misalnya kubectl. Nah, dengan AI ini dia juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut gitu, AI agent. Dan biasanya yang support sekarang itu yang CLI. Jadi kalau kalian udah pernah pakai yang kubectl misalnya, jadi kalian berinteraksi dengan aplikasinya lewat terminal. Nah, AI ini juga bisa melakukan hal yang sama dengan apa yang kalian lakukan secara manual gitu. Jadi kalian bisa rely ke AI mulai dari membuat kodenya, bahkan sebelum kodenya dibuat, kalian bisa menentukan requirement menggunakan AI. Nanti AI agent ini yang akan melaksanakan semua tugas-tugas yang seharusnya kalian lakukan secara manual. Seperti itu. Kemudian di sini saya akan coba bahas software engineer ya, konteks seorang software engineer di era AI yang sekarang. Jadi kalau nah, kita coba bandingkan dengan metode tradisional ya. Mungkin kalau kalian udah pernah belajar SDLC mungkin, atau metode-metode lain yang lebih tradisional. Nah, di sini kita akan coba bahas kenapa menggunakan AI bisa mempercepat proses development teman-teman gitu. Karena sebelumnya itu dengan metode-metode tradisional yang tidak ada salahnya sebenarnya dengan metode-metode yang udah pernah dipakai sebelum-sebelumnya gitu. Yang menjadi masalahnya itu dependensi ke humannya. Jadi kalian tetap memerlukan manusia untuk melakukan itu semua, dan seringkali kalau manusia itu ya terbatas waktu ya. Jadi tidak seperti AI yang bisa ready kapan saja, dan kalian bisa rely ke dia kapan saja, termasuk pengerjaannya yang lebih cepat. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan metode-metode sebelumnya, tetapi yang salahnya itu ada di humannya. Jadi kita di poin ini kita bisa melakukan percepatan ya dengan menggunakan AI ini. Nah, kemudian kita bakal coba bahas ya tradisional workflow yang mungkin kalian bisa yang sebelumnya pakai menggunakan SDLC mungkin, atau Scrum, atau waterfall. Nah, kita bahkan coba breakdown kenapa sih AI ini dapat mempercepat stage-stage yang ada gitu. Contohnya di requirement gathering. Jadi rata-rata itu bahkan semua workflow untuk pengembangan AI yang tradisional pasti ada requirement gathering, karena ini merupakan step awal di mana kalian akan menghasilkan sesuatu. Nah, dengan tanpa AI itu di sini bisa menjadi ambigu ya. Jadi cara kalian mengumpulkan requirement melalui meeting mungkin atau melalui dokumen ini ya bisa ambigu dan memakan waktu lama. Tetapi dengan bantuan AI di sini dia bisa sebagai asisten ya. Jadi kalian bisa rely ke dia, dan ya dia akan menuliskan requirement
yang lebih sesuai, dan bahkan dia bisa melakukan klarifikasi dari apa yang tidak jelas gitu. Jadi requirement gathering ini pasti itu membantu ya, pasti akan menjadi cepat jika kita menggunakan AI seperti itu. Kemudian di proses development. Nah, stage utama yang akan kita coba bahas itu terlebih itu di stage development ini. Dan ini juga akan yang menjadi pokok di mana apa yang akan berubah gitu di era AI. Jadi sebelumnya itu seorang software engineer yang harus manual coding, melakukan iterasi, melakukan review. Dengan AI itu dia otomatis dapat otomatis mengenerate kode. Jadi seorang engineer itu sebenarnya udah nggak diperlukan lagi dalam proses development ini. Kemudian di kode review. Jadi kalau sebelumnya itu seorang software engineer ketika dia udah melakukan sesuatu dan di review itu biasanya akan memakan waktu lama, apalagi misalnya kode yang dihasilkan itu tidak sesuai standar atau memunculkan banyak isu. Nah, kode review ini ketika dilakukan oleh manusia itu pasti akan yang memakan waktu lama ya, karena kita harus dependensi kita itu harus menyesuaikan dari si orang ini. Ketika orang ini nggak available, ketika orang ini misalnya berhalangan atau dia memakan waktu lama untuk nge-review. Nah, di stage ini sebenarnya yang bisa kita percepat. Jadi dari sisi kode review ini, kalau kalian udah pernah nyoba ngepaste kode di AI dan suruh dia ngebenerin bug atau ya mencari tahu isu apa yang kira-kira akan terjadi di kode ini. Nah, sebenarnya ini kalian bisa implementasikan di workflow pengembangan aplikasi, di mana dari sisi kode review ini kalian udah nggak perlu lagi rely ke orang atau engineer gitu untuk melakukan review dari apa yang kalian buat gitu. Dan bahkan AI ini bisa memberikan suggestion ya, mengenerate suggestion. Bahkan kalau kalian memakai tools yang terintegrasi itu dia otomatis membenarkan ya apa yang salah dengan kode. Kemudian dari sisi testing, di mana testing ini sebelumnya itu membutuhkan orang yang otomatis testing fiturnya satu-satu. Nah, AI ini bisa melakukan testing itu secara lebih otomasi ya. Jadi kalian tinggal minta dia buat jalankan testingnya dan kalian lihat reportnya. Apakah report ini sesuai dengan apa yang kalian harapkan gitu. Kemudian deployment. Jadi ya sebelumnya di mana kalian harus deploy itu secara manual ataupun kalian itu menggunakan CI/CD untuk ngedeploy aplikasi kalian. Nah, dengan AI ini kalian tinggal ya bisa delegate tugas itu semua ke AI dan dia akan menjalankan apa yang sebelumnya itu kalian lakukan secara manual. Wah, siap, Pak. Oke. Mungkin sampai sini ada yang masih bingung atau apa, mungkin pertanyaan bisa kita coba bahas ya. Ada mungkin yang punya pertanyaan terkait pembahasan kita sebelumnya? Oke, kalau nggak ada di sini, ya kita akan coba bahas satu hal yang penting ya di era AI sekarang ini. Jadi role baru dari seorang software engineer. Jadi kalau dari penjelasan yang kita bahas tadi, itu kan seorang software engineer itu tugasnya itu sebenarnya bisa digantikan oleh AI. Nah, apakah AI ini akan mereplace pekerjaan seorang software engineer? Ya, jawabannya sebenarnya tidak sepenuhnya benar ya, teman-teman. Jadi yang sebelumnya tanpa AI seorang software engineer itu harus menulis kode, mungkin harus kompetisi dengan software engineer
siapa sih yang paling menulis kode itu paling baik, siapa sih yang menguasai suatu bahasa pemrograman yang dengan paling baik gitu, ataupun siapa yang bisa nge-trace suatu isu yang dengan paling cepat gitu. Tapi dengan workflow AI gitu, AI yang sekarang itu ya kalian udah nggak dibutuhkan lagi sebenarnya di stage itu, karena AI itu sebenarnya lebih baik dari software engineer manapun ya. Karena sebenarnya dia itu langsung mendapat konteks dari dokumentasi, entah dari bahasa pemrograman, package yang kalian gunakan, itu ya dia bisa mengakses itu semua tanpa terkecuali ya, kecuali itu di private gitu. Nah, role baru software engineer itu karena role utamanya di Flow sebelumnya itu udah bisa digantikan oleh AI di sini. Ya dengan hal ini juga posisi software engineer itu juga harus bergeser dari sebelumnya itu kalian harus memahami kode. Nah di sini kalian ditekan untuk memahami problem. Jadi dari seorang software engineer yang sebagai coder, di sini kalian dituntut untuk sebagai sistem arsitek ya, atau seorang sistem designer. Jadi udah nggak relevan lagi sebenarnya di era AI. Kalian itu memahami terlalu terfokus di satu bahasa pemrograman, satu framework bahkan. Nah di era AI sekarang ini ya kalian dituntut untuk memahami gimana sih suatu sistem yang baik itu dirancang gitu. Dan ya di sini kalian juga butuh suatu referensi ya, atau ya belajar gimana satu hasil dari AI itu yang paling baik yang mana, karena kalian perlu memvalidasi output atau hasil yang dihasilkan oleh AI gitu. Nah di era software AI sekarang ini juga ya kalian dituntut untuk menguasai banyak tools yang bisa membantu untuk proses development kalian gitu. Nah, di sini saya akan coba bahas beberapa skill yang perlu kalian kembangkan di era sekarang ya. Yang pertama di sini itu ada prompting dan context engineering. Jadi dengan interaksi dengan AI kalian perlu melakukan transformasi ya. Jadi prompting ini sebenarnya adalah cara kita untuk ngasih tahu AI apa yang kita pikirkan. Dan konteks engineering ini juga bagaimana kita mengkontrol apa yang seharusnya AI lakukan ya. Nah, skill yang satu ini itu kita bisa coba melatih dengan komunikasi ya, dengan ya orang misalnya. Jadi kalau maksud kita itu bisa didengarkan oleh orang dan orang itu langsung mengerti. Nah, kemampuan itu yang harusnya kita ekspektasikan ketika kita berinteraksi dengan AI gitu. Jadi bagaimana cara kita mengkomunikasikan apa yang kita mau ke AI ini. Nah, prompting ini juga bagaimana kita menghasilkan instruksi yang jelas ya dan terstruktur. Kemudian di sistem desain dan arsitektur. Jadi karena kalian butuh AI untuk mendapatkan suatu insight ya. Jadi kemampuan sistem desain dan arsitektur ini sebenarnya yang paling krusial. Jadi kalian harus dapat mengerti gambaran utuh dari keseluruhan aplikasi yang ingin kalian buat. Bukan cuman terfokus di satu hal, misalnya satu function atau apa, tapi kalian harus benar-benar mengerti sistem yang baik itu seperti apa. Dan kalian harus juga bisa tahu ya, apakah sistem ini bisa dipakai secara masif, secara banyak oleh user, seperti itu. Jadi kemampuan mendesain suatu sistem dan arsitektur ini sebenarnya yang paling penting di era sekarang. Kemudian selanjutnya itu ada di code review dan critical thinking. Jadi
apakah kalian udah nggak perlu sepenuhnya mengerti tentang bahasa pemrograman, sintaks dan lain, itu tidak sepenuhnya benar ya, karena kalian juga perlu kemampuan itu untuk mereview hasil yang dihasilkan oleh si AI. Jadi kalian harus memastikan kode yang dihasilkan itu benar-benar bisa dipakai oleh industri. Kalau kalian benar-benar mau serius ya untuk menghasilkan suatu aplikasi. Kemudian selanjutnya di sini ada domain knowledge ya. Domain knowledge ini sebenarnya ya tingkat pemahaman kalian terkait suatu konteks ya, atau suatu aplikasi. Contohnya misalnya kalian itu di-assign ke suatu project ya. Project ini misalnya tentang projectnya rumah sakit atau apa gitu. Nah, kalian harus benar-benar paham di project ini sebenarnya problem apa yang akan diselesaikan gitu. Apa yang akan membawa project ini untuk bisa berguna ya bagi orang lain gitu. Jadi kemampuan pemahaman suatu produk ini atau domain knowledge-nya ini sangat penting, karena di kasus-kasus tertentu si AI ini sebenarnya nggak dapat nih konteks terkait suatu produk yang ingin kalian hasilkan gitu. Jadi kalian harus benar-benar paham dan benar-benar memastikan si AI ini mengerti. Terus selanjutnya itu ada adaptability ya. Jadi skill yang satu ini itu sebenarnya itu kemampuan adaptasi yang sebelumnya itu kalian berinteraksi dengan kode. Nah, sekarang itu kalian harus berinteraksi dengan AI-nya langsung gitu. Dan ini sebenarnya yang paling sulit ya, apalagi kalau misalnya kalian baru dari untuk masuk ke dalam software engineer ya. Dan selanjutnya itu ada adaptasi terhadap paradigma. Jadi kalau kalian udah mungkin 10 tahun di dunia software engineer, di mana paradigmanya itu seorang software engineer yang menulis kode. Nah, di sini kalian harus belajar beradaptasi, di mana kalian itu harusnya yang mengkontrol si AI ini atau mendesain suatu sistem. Jadi sudah bukan lagi sebagai coder ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan coba bahas vibe coding. Mungkin dari teman-teman mahasiswa ini udah familiar nggak dengan vibe coding? Atau bahkan udah banyak yang mempraktek nggak vibe coding ini? Mempraktekkan vibe coding. Jadi sebenarnya vibe coding ini ketika kalian baru di dunia software engineer dan baru dengan AI ya, nah biasanya orang akan melakukan vibe coding terkait suatu task gitu. Nah, sebenarnya ada banyak celah di sisi vibe coding ini. Contohnya itu, ya dia itu nggak bisa mendapatkan sepenuhnya konteks dari aplikasi yang ingin teman-teman buat gitu. Walaupun dia sebenarnya cepat gitu. Nah, kalau teman-teman melakukan mendevelop aplikasi menggunakan software, terus kalian menerapkan ini vibe coding, misalnya kalian langsung interaksi dengan ChatGPT atau Gemini gitu. Kalian mendeskripsikan sesuatu dan minta AI buat generate kodenya gitu. Nah, apa yang akan teman-teman dapat mungkin ya kode yang dihasilkan itu ya mungkin bisa berjalan gitu, tetapi pasti itu tidak akan sesuai standar gitu, karena dia itu tidak memahami keseluruhan project yang ingin kalian bikin gitu. Dan ya salah satu poinnya itu struktur kodenya itu jadi ya, nggak terstruktur ya, jadi berantakan gitu. Nah, problem dari vibe coding ini selain juga membuat kode kalian jadi nggak terstruktur ya. Jadi salah satu yang mungkin kalian akan sering jumpai adalah keseringan error. Jadi dengan mempraktekkan vibe coding ini, ya
satu hasil yang dihasilkan itu ketika kalian coba running itu belum tentu akan jalan gitu. Kalian tetap harus melakukan iterasi sampai benar-benar itu jalan gitu, dan biasanya itu akan memakan waktu yang lama. Nah, ya vibe coding ini sebenarnya nggak terlalu bagus ya jika kalian ingin serius dalam mengembangkan suatu software gitu, karena poin-poin ini seperti itu. Ada cara yang lebih baik dibandingkan vibe coding. Nah, mungkin kita balik ke satu fundamental ya, prompt. Jadi dengan kalian berinteraksi dengan AI, kalian itu kan pasti melakukan prompt. Nah, prompt ini sebenarnya bisa kalian buat lebih bagus ya, sehingga si AI ini nggak banyak iterasi yang akan dia lakukan untuk menghasilkan sesuatu. Dan usahakan suatu prompt ini ya bersifat clear, spesifik, dan context aware. Nanti kita akan coba lihat beberapa prompt yang bagus dibandingkan dengan yang kurang bagus ya. Karena kualitas dari prompt ini yang akan menentukan seberapa lama kalian mendevelop suatu project dibantu dengan AI, dan prompt ini yang sebenarnya akan menentukan seberapa paham AI itu terhadap satu kasus. Nah, anatomi untuk prompt yang ideal itu satu, itu harus ada instruksi yang jelas. Jadi ketika melakukan prompt ke AI, pastikan kalian itu memasukkan kata kerja. Jadi si AI ini tahu apa yang ingin dia lakukan gitu, ingin kalian capai gitu. Jadi pastikan menggunakan kata kerja, kemudian dikasih konteks yang jelas. Jadi karena AI ini ya tidak spesifik tahu apa yang ingin kalian bikin, jadi konteks ini benar-benar penting ya. Kemudian dikasih constraint atau batasan. Jadi jangan sampai si AI ini melakukan suatu hal yang sebenarnya tidak perlu, bahkan bisa merusak keseluruhan proses kalian gitu. Nah, di sini kita akan coba lihat basic prompt in practice ya. Jadi usahakan prompt yang teman-teman buat itu berdasarkan 3 poin yang tadi. Contohnya di sini kita akan kasih coba prompt yang seperti ini. Jadi kita akan minta buatkan si AI ini untuk membuat satu REST API di Go untuk user management dengan JWT authentication dan PostgreSQL. Jadi di sini kita jelas ya untuk instruksinya bahwa kita itu meminta dia membuatkan API untuk konteksnya itu user management, dan constraint-nya itu di PostgreSQL dengan tambahan itu JWT authentication. Nah, kita bakal coba lihat contoh yang lainnya di sini. Nah, dibandingkan kalian langsung ketika contohnya itu di tahap code review ya. Jadi dibandingkan kalian langsung melakukan prompt review kode ini, nah kalian bisa menuliskan secara ini lebih spesifik ya. Jadi review kode berikut dan cari tahu isu performance dan security yang kira-kira ada di kode ini, dan minta AI buat improvement dan sekaligus untuk menjelaskan apa yang dia temukan seperti itu. Jadi di sini kalian menerapkan instruksi yang jelas, dikasih konteks dan constraint atau batasan. Contoh yang lain ini di sistem design. Jadi instead kalian memberikan prompt seperti ini, desain a system. Nah, di sini kalian bisa lebih spesifik ya. Contohnya ini minta dia untuk mendesain suatu sistem dengan microservice arsitektur untuk kebutuhan e-commerce platform. Jadi untuk kebutuhan belanja online di sini. Nah, kemudian di sini kalian coba minta dia untuk membreakdown satu-satu. Service breakdown, pemilihan database-nya seperti apa, dan minta apa yang dia hasilkan itu
dapat memenuhi kebutuhan untuk misalnya 1 miliar user seperti itu. Nah, ini merupakan contoh ya kode, bukan kode sih, instruksi ketika kalian ingin melakukan suatu deployment. Misalnya menggunakan Kubernetes gitu. Jadi secara manual ya kalian perlu menuliskan ini, misalnya sintaks-sintaks berikut untuk setup kubectl sampai apply buat deployment, ngecek podsnya udah ada apa belum, ngecek melakukan debugging di sini, dan sebenarnya komennya ini bisa lebih dari ini ya. Nah, dengan AI kalian cukup melakukan prompt di mana kalian minta dia untuk melakukan deployment aplikasi kalian. Terus di sini coba minta dia untuk menggunakan kubeconfig. Jadi misalnya kalian udah punya nih satu dokumen kredensial yang berisi konfigurasi, dan di sini saya coba arahkan ke path dari dokumen tersebut atau file tersebut. Nah, kemudian minta dia untuk menggunakan kubectl. Jadi kubectl ini kalau kalian deploy secara manual di terminal, nah kalian juga bisa meminta dia untuk melakukan hal yang sama gitu untuk deployment. Kemudian minta dia untuk memverifikasi apakah dia itu udah berhasil melakukan deployment atau tidak gitu. Jadi pastikan di sini ketika melakukan prompting nah, pastikan ketika melakukan prompting di sini kalian minta dia untuk ya bisa untuk scan ya satu file yang berisi config, dan bisa dia pakai untuk melakukan deployment. Karena sesimpel ketika kita misalnya menginstruksikan seseorang untuk melakukan sesuatu dan kita nggak dikasih tahu sebenarnya ini untuk apa, nah orang tersebut kan sebenarnya ya juga bingung kan. Nah, begitu juga dengan AI. Jadi dengan melakukan hal-hal yang tadi ya ini dapat dipastikan ya apa yang akan dia jalankan itu sesuai. Oke, slide berikutnya ini menunjukkan beberapa teknik prompt yang bisa kita pakai ya. Ini contohnya itu ada chain of thought, kemudian kita bisa role prompting, atau kita bisa mendeskripsikan si AI ini untuk dia seakan-akan sebagai seorang software engineer gitu. Kemudian ada structure output, di mana kita mendefine output yang kita mau dalam satu prompt, kemudian iterative refinement. Jadi minta dia untuk melakukan iterasi untuk melakukan satu task, kemudian dekomposisi. Jadi dari satu task yang besar itu minta dia untuk breakdown menjadi satu item-item yang lebih kecil. Contohnya seperti ini. Nah, dalam prompt ini ya kita assign dia untuk suatu role ya. Misalnya ini your senior software engineer, terus aku minta dia untuk minta mendesain dan implementasi satu endpoint yang meretrieve data dari table user. Jadi kita kasih instruksi yang jelas, kita kasih role dia sebagai software engineer, kemudian minta dia untuk melakukan sesuatu, dan kita detailkan konteksnya seperti ini. Misalnya endpoint ini harus diproteksi dengan autentikasi. Jadi user yang bisa mengakses endpoint yang atau API yang kita plan di awal ini harus contohnya adalah user admin di sini, dan asumsikan ini sebagai app yang berjalan secara production. Kemudian minta dia untuk melakukan breakdown dari satu task yang besar, task untuk implement satu endpoint untuk retrieve data ya. Di sini kita minta dia untuk membreakdown step-step apa aja yang perlu dia lakukan, dan minta dia untuk menuliskan step-step tersebut di satu file. Jadi kita coba minta outputnya ini dengan format MD atau Markdown. Jadi kalau kalian familiar dengan format Markdown, itu sebenarnya isinya teks gitu. Dan ya kita minta dia untuk melakukan formatting sebagai task checklist ya. Dan ketika dia selesai melakukan tugas dalam satu iterasi, minta dia untuk provide satu implementasi dan menceklis dari satu task yang udah selesai gitu. Kemudian minta dia untuk melakukan
penjelasan ketika dia menemukan sesuatu, ketika dibutuhkan seperti itu. Jadi dengan menggunakan teknik dari prompt yang tadi, ini kita bisa harapannya itu bisa langsung dapat hasil yang terbaik tanpa harus melakukan iterasi yang terlalu lama gitu atau terlalu panjang gitu. Nah, selanjutnya ini ada konteks manajemen. Jadi selain kalian melakukan prompt ke AI, kalau misalnya kalian itu sedang mengerjakan suatu project ya, misalnya kalian dapat repositorinya, ya kalian bisa langsung kasih satu repositori ini konteks dan kalian simpan di satu file gitu. Nah, usahakan konteks ini itu mengandung suatu spesifikasi yang jelas dan batasan-batasan terkait apa yang seharusnya dan tidak seharusnya AI lakukan gitu. Dan pastikan di kalian itu dalam memanage konteks itu jangan terlalu banyak ya. Contohnya itu ketika repositorinya besar dan kalian minta AI buat nge-scan seluruh repositori yang ada dan adanya dia malah overload gitu. Jadi itu yang seharusnya kalian hindari gitu. Ketika melakukan satu development fitur, pastikan kalian minta dia untuk hanya scan suatu fitur yang spesifik atau yang berrelasi dengan fitur yang ingin kalian kerjakan. Jadi jangan minta dia untuk mengerjakan semua secara sekaligus, tetapi kalian yang harus menentukan bagian mana saja yang butuh dia untuk proses itu gitu. Selanjutnya itu ada gimana sih caranya kalian memanage konteks ini sehingga AI itu dapat mengenali. Jadi kalau kalian itu memakai tools-tools kayak open code mungkin nah kalian biasanya di satu fitur itu dia otomatis membuat satu format file gitu dan kalian itu bisa langsung menulis konteks dari aplikasi ini di file tersebut. Jadi ketika kalian membuka projectnya itu ya AI-nya itu otomatis tahu konteks yang harus dia ketahui gitu. Selanjutnya itu ada spec driven development-nya. Jadi spec driven development ini merupakan satu ya framework ya yang ketika kita tarik lebih jauh di proses pengembangan software. Jadi ini yang bisa mendukung kalian memanfaatkan AI untuk melakukan pengembangan suatu software ya. Jadi kalian itu di sini ada 3 poin penting ya di sini. Ada mendefine spec ini sebagai spesifikasi atau requirement itu bisa dituliskan sebagai spec. Kemudian di sini AI yang akan melakukan code generation sampai ke testing ya berdasarkan spek yang kalian tulis. Kemudian AI-nya juga di sini kalian juga yang harus melakukan validasi dan mengkontrol atau mengguide AI ini agar dia itu bisa menghasilkan sesuatu yang kalian ingin. Jadi dari spek yang kalian tulis di awal di situ, ketika semuanya sudah selesai di-generate oleh AI, di sini kalian perlu memvalidasi. Nah, kemudian di era sekarang ini muncul satu pertanyaan ya, apakah seorang non-software engineer atau non-programmer itu build sesuatu dengan AI ya, dan itu benar-benar bisa ya. Tetapi yang perlu kalian perhatikan di sini itu software yang dibuat oleh seorang yang bukan engineer atau seorang yang tidak tahu konteks engineering, ya softwarenya bisa jalan, tetapi belum tentu scalable, belum tentu production ready. Nah, berbeda dengan software yang dibuat oleh seorang software engineer menggunakan AI. Nah, software yang dihasilkan itu ya lebih production ready karena seorang software engineer itu dia memahami konteks sistem arsitektur yang baik dan dia memperhatikan performance dari apa yang dihasilkan. Jadi ya nggak semerta-merta jadi, tetapi aplikasi ini ready untuk production seperti itu. Kemudian seorang software engineer juga yang pasti dengan pengalamannya itu dia tahu edge case yang mungkin ditemukan di production dan ya nggak kepikiran ketika orang lain itu mengerjakan, apalagi seorang non software engineer yang mengerjakan, karena
biasanya pengalaman di lapangan itu case-case yang muncul itu semakin banyak yang kalian ya semakin banyak app yang kalian develop, ya semakin banyak juga kalian mendapatkan suatu case-case yang unik ya, seperti itu. Kemudian ini ya masuk ke future of AI ya. Jadi apa yang menunggu kita ke depan itu ya, kalau kalian masih bertanya apakah AI ini dapat menggantikan seorang software engineer atau mentransformasi software engineering ya, jawabannya ya udah, dan itu udah terjadi ya. Dan sebagai software engineer di sini ya kita harus melakukan transformasi ya, dari sebelumnya coders, di sini kalian harus belajar untuk lebih mastering AI. Mastering AI ini dalam pengertiannya itu ya kalian harus lebih tahu gimana sih kita mengkontrol suatu AI, kemudian mendesain suatu sistem, kemudian menggunakan AI ini untuk kebutuhan yang benar gitu. Jadi di era software engineering dengan AI ini ya, seorang AI yang kompeten ya, dia harus bisa memahami LLM yang digunakan, menghasilkan prompt yang lebih baik, dan leverage agent. Jadi memanfaatkan agent-agent yang ada saat ini dengan kemampuan memanage konteks. Oke. Dari materi mungkin itu saja yang jadi pembahasan kita di siang hari ini. Mungkin di akhir kesempatan ini, mungkin saya minta tolong ke teman-teman buat ngasih feedback ya melalui form yang ada. Kalian bisa scan QR ini untuk mengisinya.